Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, ini waktunya kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, secara khusus kita akan fokus perhatian kita kepada Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar kembali dari firman-Mu. Lewat peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan kembali beberapa prinsip-prinsip dari kebenaran firman-Mu. Karena itu berikanlah pencerahan pada setiap kami, agar firman-Mu berbicara pada setiap kami, agar kami mengerti bagaimana kami bersikap dalam menghadapi tantangan zaman. Pakai hamba-Mu dan Kau urapi hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus, memberkati seluruh sahabat kami dimanapun mereka berada yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini. Kau urapi mereka dan berikanlah pencerahan pada setiap hati dan pikiran kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kita bicara tentang peringatan kenaikan Tuhan Yesus, sepertinya hari kenaikan Tuhan Yesus terabaikan, tidak seperti kita merayakan Natal atau Paskah atau juga Pentakosta. Tetapi sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus pun ada satu peristiwa yang sangat penting dan sangat mendasar. Karena itu mari kita satukan hati kita akan melihat Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia yang membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat seorang penulis lagu lawas yang bernama Bapak Mingus Tahitu. Beliau menciptakan sebuah lagu dengan judul Pergi untuk Kembali. Nyanyian ini menceritakan perpisahan sepasang kekasih. Namun kemudian sang pria berjanji untuk kembali setelah ia pergi. Bagaimana perasaan saudara jika ditinggalkan selamanya oleh orang yang saudara cintai, oleh saudara hormati? Jujur, kebanyakan kita pasti dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Beberapa orang mungkin merasa kehilangan pegangan, apalagi kalau kepergian itu mendadak. Saudara, dalam Alkitab kita melihat sebelum Tuhan Yesus pergi naik ke sorga, Dia berjanji akan mengutus Roh Kudus turun ke atas murid-murid sehingga mereka tidak sendirian,
artinya mereka tetap disertai oleh Allah. Mengapa Allah menyertai kita? Apa tujuannya Ia menyertai kita? Dan tema kita adalah pergi untuk datang kembali. Nah, Bapak Saudaraku, ada 3 poin yang penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus pergi dan dikatakan untuk datang kembali? Dan siapa yang datang kembali? Kita akan melihat dari paparan firman Tuhan. Tapi paling tidak kita belajar hari ini, tujuan Tuhan itu menyertai kita dan tidak meninggalkan kita. Supaya pertama, tetap bertekun untuk ikut Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu artinya supaya kita tetap bertekun dalam pengiringan kita, dalam panggilan hidup kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, sebagai latar belakang dari penulisan, pembahasan ayat yang kita baca ini, kita tidak bisa lepas dari konteks dalam Yohanes di pasal sebelumnya, dari pasal 16 yang kita baca ini mulai dari pasal 14. Nah, kalau kita melihat dalam pasal yang ke-14 di situ ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Di mana murid-murid sepertinya tidak siap untuk ditinggalkan pergi oleh gurunya. Karena itu kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ada penghiburan. Dan Tuhan berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dan itulah fokus dari pasal 14. Lalu dalam Yohanes pasal 15 ada himbauan. Tadi pertama ada penghiburan, yang kedua ada himbauan. Nah, tekanannya di sini adalah bagaimana murid-murid hidup di dalam Tuhan Yesus. Sehingga mereka dapat berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa. Nah, lalu dalam pasal 16 kita melihat ada nubuatan. Jadi ada penghiburan, ada himbauan, ada nubuatan. Nah, dalam pasal 16 ini Tuhan Yesus mengajarkan apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus setelah beliau meninggalkan murid-murid untuk pergi kepada Bapa di sorga. Nah, saudara, kata-kata Tuhan Yesus yang berharga ini diucapkan dalam kaitan dengan kepergiannya kepada Bapa sesaat lagi. Dan juga untuk mengingatkan keadaan yang akan dialami oleh murid-muridnya tanpa kehadiran dirinya. Saudara, kita kembali pada dalam Yohanes 16 ayat 1. Itu dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu. Menarik, coba kita teliti ungkapan semuanya ini. Apakah yang dimaksudkan dengan kata semuanya ini? Dan semuanya ini tidak lepas dari konteks, yaitu pasal 15 ayat 18 sampai 25 tentang dunia yang akan membenci dan menganiaya para murid. Kata dunia di sini jelas segala sistem yang bertentangan dengan Allah. Lalu dalam ayat 1 kemudian dijelaskan di situ supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New American Standard Bible dikatakan supaya engkau bisa dijaga sehingga tidak tersandung. Jadi rupanya aniaya, tekanan dari dunia bisa membuat mereka tersandung. Dan menarik kalau kita melihat kata kecewa dan menolak dalam bahasa Yunaninya dari kata skandalizo. Skandalizo itu artinya menggoncangkan imanmu. Nah, ungkapan menggoncangkan imanmu itu terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 61. Saya bacakan. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi kata menggoncangkan imanmu dari kata skandalizo. Nah saudara, lalu kita melihat dalam ayat yang kedua.
dikatakan kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Perhatikan, kamu akan dikucilkan. Nah, kata Yunani dari kata dikucilkan dari kata aposunagogos. Dalam versi bahasa Inggris terjemahan NIV dikatakan, NIV mengatakan mereka akan mengeluarkan kamu dari sinagog, diusir dari sinagog. Lalu kemudian kita melihat situ dikatakan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Artinya penganiayaan, tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Kristen itu sama identik dengan berbakti bagi Allah. Dan itu terjadi kemudian kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Ya, kita melihat bagaimana Yohanes dan Petrus sempat diancam. Ya kan? Lalu kemudian juga di zaman Stefanus, Paulus sempat menganiaya orang Kristen, bahkan Stefanus dibunuh oleh Paulus dan teman-temannya. Bapak Saudaraku, dalam Yohanes 16 ayat 4a kita lihat di sini, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Apa dimaksud di sini? Rupanya ungkapan ini memiliki tujuan, memiliki maksud. Saudara, apa yang dimaksudkan dalam Yohanes 16 ayat 4a ini? Ya tujuannya tidak lain adalah apa? Supaya mereka ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakannya kepada mereka. Tentang apa? Tentang aniaya, tentang tantangan, tentang kesulitan mereka dalam pengeringan mereka kepada Tuhan. Dan ini sekaligus memberikan penghiburan. Karena apa yang mereka alami ternyata sudah dinubuatkan. Karena Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Karena dia adalah Tuhan yang maha tahu. Itu berarti karena sudah dinubuatkan berarti sudah ditentukan, sudah ditetapkan, dikuasai dan diatur oleh Tuhan. Nah saudara, lalu kita lanjutkan dalam ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Apa menjadi alasan Tuhan Yesus tidak mengatakan dari awalnya? Kenapa baru sekarang ketika beliau akan meninggalkan murid-murid baru mengatakannya? Tentu ada alasan. Nah saudara, jadi pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, maka segala kemarahan, segala serangan orang-orang Yahudi itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada murid-murid. Nah sekarang pada saat Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-murid, barulah beliau mengatakannya kepada mereka. Karena apa? Karena mulai sekarang kemarahan, serangan dari orang Yahudi, tantangan-tantangan itu akan dialami oleh murid-murid. Karena serangan orang Yahudi itu ditujukan kepada mereka. Nah jadi kita simpulkan ada 3 hal yang dialami oleh murid-murid. Pertama, orang percaya akan menderita oleh karena nama Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang membenarkan tindakan aniaya bahkan pembunuhan atas nama agama. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan atas nama agama adalah orang-orang yang justru tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ketiga fakta tadi dapat kita temukan di dalam seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, di mana beliau ditolak oleh orang-orang yang mengaku beragama. Nah ini sekaligus memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak kecewa dan justru menolak dia ketika penderitaan itu datang. Ini jadi pesan untuk kita di saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Agar kita tidak terbawa dengan segala ancaman, kesulitan oleh karena pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akui ada pemahaman-pemahaman yang bisa menyesatkan kita.
Di mana dikatakan bahwa orang Kristen pasti tidak akan mengalami kesulitan. Jika mereka mengalami kesulitan berarti mereka kurang beriman, tidak beriman. Atau mungkin mereka memiliki dosa. Atau mereka tidak disertai Tuhan. Atau mereka dikutuk belum dibebaskan. Ada banyak hal yang bisa menyesatkan kita dari pernyataan tersebut. Nah, apa menjadi pelajaran bagi kita, saudara? Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus akan menghadapi perlawanan dari dunia. Ingat, dunia di sini segala sistem yang bertentangan dengan Allah. Dan ini merupakan konsekuensi atau akibat yang harus dihadapi oleh orang-orang yang berpaut kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, haruskah saudara dan saya mundur, kecewa, bahkan lari dari pengiringan kita, dari panggilan kita? Tentu tidak. Memang, saudara, tanpa penyertaan Tuhan, sepertinya kita tidak akan mampu. Karena kita terbatas, kita lemah. Kita punya pikiran, perasaan, kehendak yang sangat terbatas. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Perhatikan dikatakan hatimu berduka cita. Istilah hati di sini digunakan dalam pengertian Ibrani, yaitu pikirannya, perasaan dan kehendaknya dari keseluruhan pribadi. Jadi ketika bicara hati, kaitan erat dengan perasaan, kehendak dan keseluruhan pribadi. Dalam rasa kehilangan dan duka cita mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak memikirkan Tuhan, kesusahan Tuhan ataupun tujuan Tuhan. Karena mereka hanya berorientasi pada diri mereka. Saudara, tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus di bumi dalam rupa dan kehadiran fisik tidak akan berlangsung selamanya. Jauh-jauh hari Tuhan Yesus memberitahu pada murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Tetapi pertanyaannya, bukankah Tuhan Yesus berjanji menyertai murid-murid senantiasa sampai akhir zaman? Itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 20. Saudara, dalam Yohanes 16 ayat 7, ini ayat yang menarik. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Menarik, adalah lebih berguna. Kita amati dua kata, yaitu kata berguna dan kata penghibur dalam ayat ini. Nah, istilah berguna di sini artinya jalan yang bijaksana atau bermanfaat. Jalan yang bijaksana atau bermanfaat. Artinya apa? Lebih baik, lebih berguna kalau Tuhan Yesus naik ke sorga. Karena ia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-murid. Dan kalau kita bayangkan seandainya Tuhan Yesus masih menggunakan tubuh fisik, maka beliau sangat dibatasi ya oleh ruang dan waktu. Misalnya beliau datang hari ini di tempat GBT Kaungeserep. Pasti dalam jam sama beliau tempat lain tidak ada. Tapi dengan mengutus Roh Kudus dan Roh Kudus yang menyertai orang percaya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga kita katakan Allah itu adalah Allah omnipresent, maha hadir. Saudara, jika Tuhan Yesus pergi, bukankah artinya dia tidak lagi menyertai? Di sini Tuhan Yesus menyingkapkan tentang keberadaan Allah Tritunggal. Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa, sementara Roh Kudus akan turun. Jadi penyertaan Tuhan tetap ada dan berlaku bagi setiap orang yang percaya. Bapak saudaraku yang saya kasihi, ada seorang pemuda, dia menemui seorang jemaat yang lebih tua, lebih senior dari dia dan bertanya, bersediakah Bapak berdoa supaya saya lebih sabar? Lalu mereka pun berlutut bersama-sama dan pria itu mulai berdoa, Tuhan,
kirimkan kesulitan kepada anak muda ini di pagi hari. Kirimkan kepadanya kesulitan di siang hari. Kirimkan padanya. Sampai di sini pemuda itu memotong. Bukan kesulitan. Saya meminta kepada Bapak supaya Bapak berdoa untuk kesabaran, meminta kesabaran. Saya tahu jawab Bapak tersebut dengan bijaksana. Bapak itu berkata, justru melalui kesulitan kita belajar untuk bersabar. Saudara, setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus akan menghadapi perlawanan dari dunia. Ini merupakan konsekuensi atau akibat yang harus dihadapinya oleh orang-orang yang berpaut dengan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberitahu pada mereka bahwa mereka akan dianiaya. Tapi dalam nats ini dia memberitahu mereka tentang apa? Tentang sumber daya utama. Yaitu Roh Kudus yang akan mereka miliki supaya mereka dapat berdiri teguh dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam penganiayaan tersebut. Karena itu tetap kuat. Libatkan Roh Kudus. Karena dia menyertai dan memberikan kekuatan. Sehingga kita tetap teguh berdiri. Dan kita tetap setia, tetap bertekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kedua, untuk apa Roh Kudus menyertai kita? Pertama tadi, agar kita tetap bertekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kedua, agar kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kembali kita membaca Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Menarik kalau kita melihat kata penghibur. Nah, kata penghibur dalam bahasa Yunaninya ditulis dari kata parakletos. Nah, coba kita bandingkan dalam ayat yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kata-kata ini. Penolong yang lain. Kita lihat dulu kata yang lain. Apa yang dimaksudkan yang kata yang lain dalam ayat ini? Nah, kata yang lain bukan berarti itu berbeda sama sekali, artinya tidak sama. Nah, dalam bahasa Yunani kata yang lain di sini dari kata alos. Nah, kata alos artinya yang lain dari jenis yang sama. Artinya Roh Kudus itu sehakikat dengan Yesus. Memang Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Nah, saudara, kemudian kita lihat kata penolong. Nah, kata penolong di sini sama dengan kata penghibur dalam Yohanes 16 ayat 7. Ya, kata penolong dari kata parakletos. Nah, kata parakletos dari kata para dan kalio. Nah, kata para itu di samping, kalio itu dipanggil. Jadi parakletos artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Jadi bukan sekedar dipanggil saja, namun setelah dipanggil dia akan menolong. Jadi secara harafiah kata parakletos itu berarti pribadi yang mendampingi atau memberi pembelaan. Nah, kata ini bisa berarti sebagai pembela, sebagai advokat, sebagai penasehat, atau sebagai penghibur. Nah, saudara, orang yang ingin hidup lebih sehat, untuk mengurangi stres dan mengurangi berat badannya, mendapati bahwa berjalan itu adalah olahraga yang terbaik. Filosofi kesehatan yang menyatakan tentang 10.000 langkah setiap hari, pertama kali dianut oleh orang-orang di Jepang. Para ahli menganjurkan agar kita melakukannya secara bertahap dengan menyadari setiap hari
bahwa setiap langkah itu berarti. Namun yang lebih penting saudara adalah bila kita sehat secara rohani. Jasmani itu penting tapi harus diimbangi kehidupan rohani juga. Jadi secara rohani dengan berjalan bersama dengan Allah. Hal itu digambarkan dalam Alkitab sebagai hubungan relasi yang bertumbuh dengan Tuhan. Relasi yang dibangun antara kita dengan Tuhan Yesus. Saudara, untuk berjalan dengan Allah kita perlu menjaga langkah kita agar tidak mendahului di depan atau tertinggal di belakang. Di sepanjang perjalanan kita berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, berjalan ke arah yang benar ketika berjalan bersama dengan Allah. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak membatalkan janji penyertaannya. Roh Kudus adalah pribadi yang diutusnya berkenan tinggal dalam setiap hati orang percaya untuk menolong orang-orang percaya, mengingat orang percaya dan memahami pengajaran Tuhan Yesus. Banyak hal yang belum betul-betul kita pahami selama kita mengikut Tuhan Yesus. Namun Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yaitu roh kebenaran itulah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, Roh Kudus menolong setiap orang percaya untuk membedakan yang benar dan yang salah. Roh Kudus juga menyatakan kepada murid-murid tentang segala perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi, kalau kita betul-betul ikut Tuhan, kita tidak usah pusing untuk masa depan kita. Roh Kudus akan memimpin, mengarahkan kita dengan masa depan yang jelas dan pasti. Karena itu milikilah dan bangunlah relasi yang akrab dengan Tuhan. Biarlah Dia yang menuntun kita ke dalam segala kebenarannya. Saya begitu yakin. Ketika kebenaran yang menuntun sehingga kita bisa memilah ini yang benar atau ini yang salah. Kita bisa berkata tidak terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran atau dosa. Saudara, yang ketiga, saudara, untuk apa Roh Kudus menyertai kita? Pertama tadi, untuk supaya kita tetap bertekun dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap hidup dalam kebenarannya. Yang ketiga, supaya kita menjadi saksinya. Untuk menjadi saksinya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak membatalkan janji penyertaannya. Roh Kudus adalah pribadi yang diutusnya berkenan tinggal dalam hati orang-orang percaya untuk memberitakan pengajaran Yesus ke seluruh dunia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, 3 tugas penting yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ialah meyakinkan dunia akan dosa dan memanggil dunia untuk bertobat, menyatakan standar kebenaran Kristus pada orang yang mau percaya dan sekaligus menyatakan penghakiman Kristus. Saudara, perhatikan dalam ayat yang ke-8, kata menginsapkan. Dikatakan dan kalau Ia datang, kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kata menginsapkan tidak sama dengan menobatkan. Sekalipun insyaf adalah bagian penting dan tidak terpisahkan dari pertobatan. Kata menginsapkan di sini diambil dari kata Yunani, kata eleko, yang artinya menghadirkan atau menjelaskan fakta-fakta supaya insaf akan kebenaran. Saudara, dosa membutakan mata rohani seseorang untuk mengenal Yesus. Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani orang tersebut. Roh Kudus bekerja dalam pikiran dan hati orang yang belum percaya dengan menunjukkan
kebenaran Allah. Saudara, dosa adalah sebuah pemberontakan kepada Allah yang mencapai puncaknya pada penolakan dan penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sampai sekarang ini bila ada dosa yang paling menonjol adalah kegagalan manusia dalam mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, hal ini terjadi karena manusia tidak menyadari keadaannya sebagai orang yang berdosa. Roh Kudus yang membuat manusia menyadari dosanya, sehingga ketika diperhadapkan kenyataan berita Injil, kabar baik mengenai pengorbanan Yesus bagi dosa manusia, mereka mampu melihat hal ini sebagai sebuah kebenaran Allah, sehingga mereka mengambil keputusan. Roh Kudus juga akan menyadarkan akan adanya penghakiman ilahi yang akan memberikan pengampunan bagi setiap orang percaya dan menghukum bagi pendosa yang menolak berita Injil Yesus Kristus. Saudara, sebagai murid Tuhan Yesus, berita Injil bukan pilihan untuk diberitakan kepada orang lain, melainkan sebuah keharusan. Sebab Roh Kudus sudah lebih dulu berkarya dengan menyiapkan ladang-ladangnya yang siap ditaburi dengan benih ilahi, yakni Injil Yesus Kristus. Saudara, keberhasilan adalah pasti. Sebab Tuhan memilih, menghendaki pilihannya itu berhasil dengan buah yang banyak dan tetap. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan ayat ini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Allah ingin kita yang sudah dipanggil, sudah dipilih, kita pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jadi inilah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi kembali atau mengecek kembali kehidupan kita, sudahkah kita berbuah? Saya ingin bandingkan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa. Orang senang banget. Siapa yang tidak senang dengan kuasa? Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita seringkali berhenti hanya sebatas itu. Sehingga kita menunggu di gereja, kita setia di gereja untuk menunggu manifestasi Roh Kudus, kita menunggu fenomena dari Roh Kudus. Tetapi untuk apa kuasa Roh Kudus diberikan? Kuasa Roh Kudus diberikan agar kita dimampukan, supaya kita mampu untuk bersaksi. Saudara, seorang ibu yang mau melahirkan, tidak mungkin dia akan menyuruh bayinya yang sudah mau keluar, diperintahkan kembali untuk masuk ke dalam rahimnya. Saudara, seorang yang sudah diselamatkan pasti tidak tahan ketika melihat orang-orang yang berada di luar Tuhan. Dia tidak tahan bagaimana akibat ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Pasti ada dorongan hatinya enggak tahan dan ingin melayani. Saudara, jangan puas bahwa kita sudah selamat. Milikilah dorongan kuat untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus, sehingga banyak orang kita bawa kepada Tuhan. Saudara, tujuan Roh Kudus menyertai kita pertama, untuk tetap bertekun dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Apapun masalah kita, bagaimanapun tantangan kita, tetap bertekun ikut Tuhan. Yang kedua, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita tahu dunia kita ini seringkali membelokkan kita ke arah yang tidak benar. Bisa begitu yakin ketika Roh Kudus menguasai kita,
maka Roh Kudus menuntun kita kepada kebenarannya. Tujuan Roh Kudus menyertai kita yang ketiga, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saya begitu yakin, kalau Roh Kudus menguasai kita, ada dorongan dalam hati ini. Dan kita tidak akan takut. Kita siap menjadi saksi karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, otoritas, wibawa, sehingga kita mampu menjangkau yang belum terjangkau. Kiranya apa yang saya bagikan ini akan semakin membuat kita terus bergairah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa sesungguhnya kami tidak sendiri. Engkau tetap bersama dengan kami. Kami bersyukur dalam situasi apapun kami tidak akan pernah mundur. Meskipun ada tantangan, kami yakin Roh Kudus memampukan kami untuk bertekun. Kami tahu dunia seringkali membelokkan kami ke hal-hal yang tidak berkenan. Kami percaya ketika Roh Kudus menguasai kami, dan Roh Kudus akan mengarahkan kami pada kebenaran-Mu. Kami sadar Tuhan, kami seringkali tidak berani, tidak mampu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tapi kami percaya ketika Roh Kudus memenuhi kami, memberikan kuasa, maka kuasa Roh Kudus akan mendorong kami untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, meteraikanlah kebenaran-Mu di setiap hati kami. Terima kasih, kami bersyukur. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mau jamah setiap mereka, apapun pergumulan mereka. Tuhan tolong dan angkat setiap hati mereka. Yang sedang berduka cita, Engkau berikan penghiburan. Berkati Ibu Tiwi dengan keluarganya, di mana suaminya Pak Daya dipanggil Tuhan di hari Minggu yang lalu. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Berkati selama ada di Kalimantan, dan untuk kembali ke Semarang Tuhan tolong dan lindungi. Terima kasih Bapa. Semua teman-teman kami sedang bergumul untuk kesehatan, Tuhan jamah dan Tuhan berikan penghiburan yang khusus, kekuatan khusus agar mereka melihat Tuhan. Kami tetap terus berdoa untuk negara kami, pemerintahan kami dalam memerangi corona. Biarlah hikmat dari Tuhan menyertai Bapak Presiden, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong berkati TNI Polri yang ikut membackup. Semua kekasih kami yang ada di garis depan, yang terlibat dalam menangani COVID-19. Berkati mereka termasuk para medis, dokter, tenaga medis, suster, Engkau lindungi, proteksi mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mohon Engkau berkati setiap kami. Dan turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom.